Halo semuanya, terima kasih udah mengklik video ini. Pasti kalian penasaran apa jawaban saya terkait soal-soal UTS mata kuliah auditing. Sebelumnya, perkenalkan saya Raihan Rahman dari kelas AK 4A. Saya di sini akan menjawab soal UTS materi mata kuliah auditing. Nah, untuk soal-soal yang saya jawab ini itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 6, dan nomor 7. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk pembahasannya. Untuk nomor satunya ini, soalnya itu apa itu audit menurut Anda dan kenapa Anda berpendapat seperti itu. Jadi menurut saya, auditing ini adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asersi manajemen dalam laporan keuangan. Tujuannya itu untuk memberikan opini apakah laporan tersebut itu sudah disajikan secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK atau IFRS. Kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena menurut saya auditor ini bertindak secara independen dan menggunakan pendekatan berbasis resiko. Maka tujuan dari auditing ini bukan untuk memastikan apakah adanya kesalahan dalam laporan tersebut, tetapi untuk menilai kewajaran informasi keuangannya secara keseluruhan. Selain itu, auditing juga dilakukan oleh perusahaan yang membutuhkan audit saja. Tidak semua perusahaan itu membutuhkan audit. Dengan adanya opini dari auditor itu diharapkan dapat meningkatnya kepercayaan pengguna atau users terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, sehingga pengguna itu tidak akan merasa tertipu atau tersesat dengan laporan yang telah disajikan oleh manajemen. Selanjutnya nomor 2 ini soalnya sebutkan tahapan audit menurut ISA dan manakah tahapan yang paling penting menurut Anda. Jadi tahapan audit menurut ISA ini ada 3. Yang pertama, tahapan penilaian risiko atau risk assessment. Tahapan risk assessment ini, auditor itu melakukan pengidentifikasian dan menilai risiko yang akan dihasilkan dari suatu proyek. Nah, risiko ini kayak apakah perusahaan ini dapat membayar jasa auditnya, terus apakah risikonya ini besar atau kecil dalam menghasilkan opininya, auditor itu dalam menghasilkan opininya. Terus selain pengidentifikasian ini, auditor itu di sini akan melakukan permintaan keterangan dari manajemen gitu, kayak mengobservasi kelangsungan usahanya, terus dia menginspeksi kelangsungan usahanya juga, terus dia kayak wawancara juga terhadap manajemen. Dan pada tahapan risk assessment ini, auditor itu akan menghasilkan program audit. Lanjutnya, tahapan keduanya itu ada tahapan penanganan risiko atau risk response. Di tahapan kedua ini, auditor akan memperoleh bukti yang cukup mengenai risiko yang sudah teridentifikasi dengan merancang dan mengimplementasikan tanggapan yang tepat. Di tahapan kedua ini kayak auditor tuh terjun langsung buat memperoleh bukti-buktinya dan akan berpendapat gitu apa saja yang kan tadi kan udah ada program auditnya tuh di tahapan pertama. Nah yang kedua ini dia kayak menjalankan program auditnya dan memperoleh bukti-buktinya untuk memperkuat opini yang akan dihasilkannya gitu. Jadi tahapan yang kedua ini dia mencakup pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Dan sudah pasti di tahapan kedua ini auditor akan menghasilkan bukti audit dan kertas kerjanya. Lalu tahapan yang terakhir ada tahapan pelaporan atau reporting. Jadi di tahapan terakhir ini, auditor itu akan memberikan opini dari laporan keuangan atau laporan yang diauditnya, berdasarkan evaluasi atas kesimpulan dan bukti yang telah diperoleh. Dan pastinya di tahapan pelaporan ini sudah pasti akan menghasilkan laporan audit. Dan apa tahapan yang paling penting menurut saya?
Menurut saya tahapan yang paling penting itu dalam tahapan penilaian risiko atau risk assessment. Karena dalam tahapan ini seluruh strategi audit, cakupan audit, dan fokus audit, prosedur pengujiannya itu disusun berdasarkan risikonya. Jadi kalau dia salah menilai risikonya itu bisa menyebabkan salah fokus pengauditan dan opini yang dihasilkan itu akan keliru. Lalu pertanyaan nomor 3. Produk terpenting dalam audit itu laporan audit. Dan apa itu laporan audit? Lalu laporan keuangan diatur di mana dan berisi apa saja? Jadi ini pertanyaan nomor 3 ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi laporan audit ini dihasilkan dari tahapan pelaporan. Terus laporan audit itu apa? Laporan audit itu dokumen yang dibuat oleh auditor independen atau eksternal yang berisi opini audit sebagai hasil dari proses audit yang telah dilakukan oleh auditor atas apa yang diauditnya, kayak laporan entitasnya, laporan keuangan yang diauditnya. Terus laporan keuangan ini diatur dalam SA atau Standar Audit 700 revisi tahun 2021 yang aktif atau berlaku di Indonesia itu pada tahun 2022. Terus SA ini juga merupakan adopsi dari ISA 700 pula yang edisi 2015. Lalu apa saja isi dari laporan audit, laporan keuangan? Nah, untuk isi laporan audit ini ada judul laporannya itu, kayak judul laporan di atasnya itu laporan audit independen. Lalu ada pihak yang dituju. Pihak yang ditujunya ini bisa pemegang saham pihak yang ditujunya ini dia berisi untuk pihak pemegang saham si perusahaan yang diauditnya. Lalu sudah pasti yang ketiga ini isinya itu ada opini auditor. Lalu yang keempat itu ada basis opini, lalu ada kelangsungan usaha, lalu hal audit utama. Jadi hal audit utama ini berisi si auditor ini mengutamakan mengaudit yang mana gitu. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab terhadap laporan keuangan, lalu ada nama perikatan dari KAP-nya dan tanda tangan dari KAP-nya. Lalu ada alamat dari KAP-nya. Dan yang terakhir ada tanggal laporan auditnya. Selanjutnya nomor 6. Soalnya itu, jika Anda mendapat kejanggalan yang bernilai material pada bahan baku dan persediaan barang dagang yang tercantum pada laporan posisi keuangan perusahaan, namun Anda tidak dapat mengumpulkan bukti audit yang cukup karena ada pembatasan hukum yang terjadi seperti di Raja 4. Opini apakah yang Anda hasilkan atas laporan keuangan tersebut dan berikan penjelasannya. Jadi setelah yang dibaca-baca, menurut saya kalau auditor itu tidak dapat memberikan opini audit yang jelas dan tepat atas akun-akun terkait yang diauditnya itu, maka opininya itu akan bergantung pada tingkat materialitasnya dan pada tingkat pervasiveness-nya dari akun-akun yang di audit. Nah, pada soal nomor 6 ini disebutkan itu dia bernilai material. Nah, berarti tinggal menentukan apakah akun ini pervasif atau tidak. Jadi, kalau dia material tapi tidak pervasif, maka opini yang saya berikan itu opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Kenapa? Karena pengaruh akun-akun yang diaudit tersebut yang buktinya itu tidak bisa didapatkan, itu pengaruhnya itu tidak secara meluas, itu tidak luas. Jadi kayak
pengaruhnya itu pengaruhnya itu kecil doang untuk seluruh laporan keuangannya. Tetapi kalau dia material dan pengaruhnya pervasif, maka opini yang akan saya berikan itu opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Kenapa? Karena saya tidak dapat memberikan keyakinan untuk kewajaran laporan keuangan ini secara keseluruhan. Karena saya nggak dapat mengumpulkan bukti audit yang cukup karena ada pembatasan hukum tadi. Selanjutnya pertanyaan nomor 7. Semisal Anda seorang auditor KAP yang sedang mengaudit Family Mart. Menurut Anda, akun apa yang paling beresiko saat mengaudit Family Mart dan apa jenis resiko auditnya? Yang kita tahu semua, kalau di Family Mart itu dia pasti menjual barang dagangannya. Nah, sudah pasti akun yang paling beresiko ini akun persediaan barang dagang. Kenapa? Karena akun persediaan barang dagang ini udah pasti nilainya besar. Dia di Family Mart itu bisa banyak itemnya. Satu item itu bisa ada puluhan pieces gitu itemnya. Satu item ada puluhan pieces yang tersedia gitu. Kayak pokoknya itemnya itu banyak dan besar. Terus selain itemnya banyak dan besar, jumlahnya besar, sering terjadi kerusakan gitu atau kehilangan dari barang-barang dagangannya. Nah, selain ada barang dagangan yang kayak seperti itu, Family Mart juga ini dia menjual barang-barang makanan yang bisa langsung dimakan gitu. Nah, hal itu bisa beresiko kadaluarsa apabila tidak dijual secara cepat. Nah, selain barang dagangan ini, Family Mart itu terjadi kejadian transaksinya itu banyak sudah pasti, dan dia cepat gitu, kayak tiap jam itu pasti ada transaksi, maka akan menjadi rawan salah saji. Terus jenis resikonya itu untuk resiko inherent atau bawaannya itu tinggi. Kenapa? Karena barang-barang dalam Family Mart ini bisa berubah nilainya atau bisa berubah stoknya, dan barangnya ini bisa mudah cepat rusak gitu. Lalu untuk resiko pengendaliannya itu ya tergantung pada sistem pencatatan stok dan SOP untuk di gudang Family Mart-nya sendiri. Dan resiko deteksinya itu bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi? Karena kalau auditornya itu tidak cermat atau tidak teliti dalam pengujian fisik dan dokumentasi, maka resiko deteksinya ini akan muncul. Kurang lebih begitu penjelasan terkait jawaban saya untuk soal UTS audit 2025. Saya minta maaf apabila ada kekurangannya. Sekian dari saya, terima kasih.